Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Karisma Wardani, nomor absen 5 dari kelas 10 PH1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu jalur rempah prakolonialisme dan jejak-jejak Nusantara sebagai poros maritim dunia. Saya akan membawakan materi A, yaitu dengan judul gambaran umum tentang jalur rempah, dan materi B tentang jalur rempah pada masa praaksara. Selamat menyaksikan. Ini adalah cerita tentang Indonesia zaman dahulu kala yang dikenal sebagai nama Perjalanan Rempah Nusantara. Jalur rempah Speed Road adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia. Bagaimana namanya, rempah utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. Antara belahan barat dan timur dunia yang dimulai dari wilayah timur Nusantara melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Selatan, Afrika Timur, Madagaskar, kemudian daratan timur tengah Asia, Asia Barat, Mediterania, hingga Eropa. Perjalanan melewati jalur ini menempuh jarak lebih dari 15.000 km. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia. Warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok merintis jalur sutra abad ke-3 sebelum Masehi melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa. Nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras Australomelanesioid yang datang ke Nusantara tahun 2500 sebelum Masehi, dalam tanda kutip 4.500 tahun yang lalu. Diperkirakan mereka datang dari Asia bagian tenggara setelah sebelumnya berimigrasi dari Laut Tengah dan menetap di India. Sumber lain menyebutkan mereka adalah gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia, bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara dari Yunan Tiongkok melalui dua jalur, barat dan timur, pada 1500 sebelum Masehi. Semeskipun demikian dan bukti arkeologis yang ada, mereka diperkirakan sudah mendiami Nusantara sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Rempah Nusantara sudah masuk ke pasar Tiongkok sejak abad kedua sebelum Masehi, dalam tanda kutip 131 sebelum Masehi. Seabad sebelum terbentuknya jalur sutra dari Tiongkok, rempah melewati Asia Tengah, terus ke Mediterania, lalu ke Eropa. Komoditas utama yang diperdagangkan di jalur sutra adalah rempah juga kemenyan Nusantara, bukan sutra. Sutra sendiri lebih banyak dipakai sebagai alat tukar berbagai komoditas termasuk rempah. Jadi, ramainya jalur sutra sejak abad ke-3 sebelum Masehi sebagian besar dipengaruhi lalu lintas perdagangan rempah. Rempah Nusantara lebih diminati karena lebih lengkap, bermutu, dan harganya lebih terjangkau dibandingkan rempah-rempah India dan Sri Lanka. Hanya memiliki lada dan kayu manis. Itulah sebabnya menurut sejarawan, jalur sutra tidak lain adalah jalur rempah. 1. Bukti arkeologis. Kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu dikumpulkan melalui gambar perahu, layar, dan manusia dengan senjata lancip di pinggang di situs Liang, Kacamata Kalimantan Selatan. Mereka dikelompokkan manusia berbahasa Austronesia yang masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai menggunakan perahu rakit dan dayung dalam perkembangan selanjutnya. Dayung sebagai penggerak perahu mulai digabungkan dengan penggunaan layar sehingga perahu bergerak lebih cepat. Ada pula lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam di batu situs Hercerot Entapa di Kisar, Maluku. Di situs tersebut juga ditemukan gendang Dangson dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya era 2500 tahun yang lalu. Penemuan ini menunjukkan pada 2500 sampai 3500 tahun yang lalu. Zaman logam ini nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar hingga ke Vietnam,
membakar kepala dan cengkeh dengan gendang, dan kebutuhan pokok. Bukti tulis, sejak abad ke-5 sebelum Masehi, perdagangan di antara bangsa Romawi, Persia, India, dan Tiongkok mulai berkembang, tetapi tidak reguler. Perdagangan dilakukan melalui jalur daratan di Asia Tengah. Penggunaan jalur laut yang menghubungkan laut ke tengah laut Merah dan Jepang baru dimulai sejak abad kedua sebelum Masehi. Rempah Nusantara belum dikenal. Sumber tertulis India dari abad ketiga sebelum Masehi berulang kali menyebutkan Jawa sebagai asal rempah-rempah. Kitab Petunjuk Laut ke Lautan Ertila, nama kuno Yunani untuk Samudra Hindia, menyebutkan kapal rempah-rempah dari arah timur. Meskipun demikian, sampai permulaan abad Masehi, India berfokus pada perdagangan emas. Dalam perkembangan terjadi kekacauan besar di Asia Tengah, termasuk utama emas. India sempat mengimpor emas dari Romawi, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena segera dilarang oleh Kaisar Septimius. Sejak abad pertama Masehi, kontak dagang Nusantara dengan India berkembang, menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah-rempah. Nusantara pun membanjiri pasar Romawi. Romawi ketika itu tengah menikmati Paksumana yang meningkatkan permintaan. Periode panjang yang relatif damai dan minim ekspansi militer selama 206 tahun. Maka dari itu disebutkan tentang kunjungan dan utusan dari Halaton, sebuah negeri di Sipu pada 430 Masehi, berkala meski dalam jumlah terbatas.